5 kabar terkini udah disiapkan buat membuka harimu. Pertama, ada pemecatan pegawai Kemenkop UKM pelaku perkosaan. Lalu ada juga nih pencarian helikopter yang hilang di perairan Belitung Timur hingga pengajuan nama calon Panglima TNI. Ada juga bonus yang diberikan pemerintah untuk para atlet ASEAN Para Games. Dan dari negara tetangga, ada Perdana Menteri Malaysia yang jadi sorotan karena menolak mobil dinas mewah untuk bekerja. Wah, kita simak yuk selengkapnya. Memecat 2 ASN pelaku perkosaan. Selain itu, 2 pelaku lainnya juga dikenakan sanksi. Hal ini diumumkan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. 2 ASN yang dipecat adalah ZPH dan WH, sedangkan 1 pelaku berinisial EW dijatuhi sanksi penurunan 1 tingkat jabatan lebih rendah selama setahun. 1 pelaku lain yang merupakan pegawai honorer berinisial MM disanksi pemutusan hubungan kerja. Putuskan memberikan sanksi disiplin berupa pemecatan kepada pelaku kekerasan seksual kepada 2 PNS atas nama ZPA dan WH serta 1 PNS saudara EW berupa sanksi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Sedangkan untuk pegawai inisial MM yang berstatus pegawai honorer dilakukan pemutusan kontrak kerja. Selain para pelaku, Kemenkop juga mengaku akan menindak pegawai yang diduga menghalang-halangi proses investigasi kasus ini. Teten mengatakan mereka akan diproses secara etik. Pihak-pihak di internal yang karena kekerabatan menghambat proses penerapan disiplin. Nah, kami sudah membentuk majelis kode etik. Nah, nanti ini yang akan diperiksa dan saya kira dari tim independen yang sudah menelusuri duduk perkara ini secara detail itu juga akan cukup menjadi bahan bagi majelis etik untuk menerapkan disiplin di dalam. Pendamping korban sekaligus anggota tim independen dari elemen LBH Apik Jawa Barat, Ratna Batara Munti mengapresiasi sanksi ini. Ia bilang pemecatan ini sesuai rekomendasi dari tim independen yang disampaikan pada 22 November 2022 lalu. Selanjutnya, ia menyebut Kemenkop juga perlu menindaklanjuti rekomendasi lain dari tim independen, yakni penegakan sanksi disiplin berat bagi pejabat Kemenkop yang terlibat melindungi pelaku. Perkosaan yang menimpa salah satu pegawai honorer perempuan Kemenkop terjadi pada Desember 2019 lalu. Saat itu, korban dijebak dengan diminta minum minuman beralkohol di sela-sela acara rapat Kemenkop di sebuah hotel di Bogor, Jawa Barat. Dalam kondisi lemah dan tidak sadar, korban kemudian diperkosa secara bergiliran. Keluarga pelaku lantas mendatangi rumah korban dan meminta kasus ini diselesaikan secara damai. Tak hanya itu, polisi juga memfasilitasi pernikahan salah satu pelaku dengan korban hingga akhirnya surat perintah penghentian penyidikan sempat diterbitkan. Namun, SP3 kemudian dicabut setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan SP3 tersebut tidak sah. Kasus ini pun tengah ditangani Polda Jawa Barat. 3 pelaku dipecat, 1 pelaku diturunkan jabatannya. Proses hukum keempatnya pun masih terus berlangsung. Mari kita kawal kasus ini agar korban mendapatkan keadilan yang layak. 103 yang hilang kontak di perairan Belitung Timur pada 27 November 2022. Sejak Minggu 28 November 2022 malam, tim SAR telah melakukan pencarian helikopter Polairut NBO 105 dengan nomor ekor P1103 yang hilang kontak. Helikopter tersebut diawaki oleh 4 kru, yakni AKP Arif Rahman selaku pilot, kemudian 3 awak lainnya yakni Bribtu Lasminto sebagai co-pilot, dan Aibda Joko M, dan Bribda Anam sebagai mekanik. Tim diterjunkan menggunakan helikopter NBO 105 untuk melakukan pencarian di perairan Manggar. Kantor pencarian Pangkal Pinang sempat menerima informasi dari nelayan soal ditemukannya 3 buah jok helikopter yang diperkirakan berjarak 3 km dari Pelabuhan Manggar. Namun, tim gabungan belum berhasil menemukan helikopter tersebut pada hari kejadian. Pencarian pun dilanjutkan pada 28 November 2022 sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari pencarian lanjutan yang dilakukan, tim pencarian dan penyelamatan menemukan beberapa serpihan helikopter dan barang-barang pribadi awak helikopter. Di antaranya tas hitam dan perlengkapan pribadi seperti sepatu dan topi, juga serpihan helikopter seperti tempat duduk dan sandarannya, pecahan badan heli hingga tangki BBM cadangan.
Selain itu, tim juga berhasil menemukan dan mengevakuasi jasad salah seorang awak helikopter, yakni Bribda Anam, di Pantai Burung Mandi, Kabupaten Belitung Timur. Sebelumnya, 2 helikopter P1103 dan P1113 dilaporkan terbang dari Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah menuju Bandara Hanan Judin Tanjung Pandan, Bangka Belitung pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Mereka diketahui sempat menghadapi cuaca buruk. Helikopter P1113 memutuskan untuk deviasi ke kanan, sedangkan P1103 memutuskan untuk berada di jalur normal. Setelah melewati itu, kru helikopter P1113 berusaha menghubungi kru di P1103, namun tidak ada jawaban. Hingga P1113 landing di Tanjung Pandan, Airnav tidak menerima kabar soal keberadaan P1103. Helikopter itu dinyatakan hilang kontak di wilayah Pulau Bukulimau, Belitung Timur. Helikopter P1103 adalah heli jenis NBO 105, buatan industri pesawat terbang Nurtanio atau IPTN pada 1976. Heli ini dibuat berdasarkan lisensi dari pabrik originalnya, Messerschmitt Bölkow-Blohm dari Jerman. Helikopter ini bisa terbang hingga kecepatan 203 km per jam di ketinggian maksimal 170 meter. Sejak tahun 2011, sudah tidak ada lagi varian baru dari helikopter jenis ini, baik yang dibuat PT Dirgantara Indonesia maupun Airbus Helikopter. Turut berduka untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga proses pencarian berlangsung lancar dan tim SAR dapat segera menemukan 3 korban lain. Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono dipilih Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI. Ia bakal segera jalani fit and proper test di DPR. Kepastian ini didapat setelah Presiden Jokowi menyerahkan surat Presiden ke DPR sore kemarin. Pengajuan Laksamana Yudo dilakukan seiring masa pensiun Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa 21 Desember 2022 mendatang. Menurut Undang-Undang tentang TNI, Presiden harus menunjuk nama pengganti Jenderal Andika 20 hari sebelum Panglima TNI lama pensiun. Selain itu, calon Panglima TNI haruslah Kepala Staf di Matra TNI, baik udara, darat, maupun laut. Komisi 1 DPR RI kemudian akan melakukan fit and proper test terhadap calon yang diajukan Presiden. Dan pada kesempatan ini, saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa SEMAMSC adalah, ini sesuai yang ada di dalam surat loh ya, adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut, bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR. Laksamana TNI Yudo Margono menduduki posisi sebagai Kepala Staf Angkatan Laut sejak Mei 2022. Yudo Margono menggantikan Laksamana Siwi Sukma Aji. Namanya memang digadang-gadang akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Sabtu 26 November 2022 pekan lalu, ia sudah berujar siap menjalani fit and proper test di DPR. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa calon yang diajukan ke DPR pasti melalui seleksi yang baik, alamiah, dan profesional. Menanggapi penunjukan Panglima TNI baru, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau Kontras memberikan catatan kritis. Menurut Koordinator Kontras Fathia Maulidianti, pemilihan Panglima TNI selanjutnya harus benar-benar menjawab permasalahan struktural dan kultural dalam institusi ini. Pemilihan ini tak boleh hanya bentuk pergantian jabatan yang sifatnya formalitas semata. Mampukah Panglima TNI selanjutnya menjawab tantangan ini? Pakai sendal, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kembali menjadi sorotan publik karena menolak pakai mobil dinas mewah. Hal ini diutarakan Anwar melalui akun Twitternya pada 27 November kemarin. Ia sebetulnya mendapatkan kendaraan jenis Mercedes S600 yang sudah dibeli lebih dulu oleh kantor Perdana Menteri sebelum Anwar menjabat. Anwar menuturkan alasannya menolak fasilitas tersebut ialah sebab tak mau ada belanja negara yang keluar karena dirinya. Ia memilih untuk menggunakan kendaraan yang memang tersedia di kantor untuk penggunaan sehari-hari. Langkahnya yang tak kalah menjadi sorotan publik adalah efisiensi kabinet. Kabinet pemerintahan Malaysia sebelumnya beranggotakan 31 orang.
Di bawah Perdana Menteri ke-10 Malaysia ini, jumlah anggota kabinet terdiri dari 25 orang. Bukan hanya jumlah anggota kabinet yang dipangkas, melainkan gaji mereka juga turut dipangkas. Anwar sendiri diketahui tak berkenan mengambil gajinya sebagai Perdana Menteri. Langkah ini dimaksudkan untuk menanam kepercayaan publik. Prioritas utamanya adalah untuk meningkatkan biaya hidup. Ia menegaskan bahwa para menteri yang dipilih bukan karena hadiah atau balas budi lantaran sudah mendukungnya. Baginya, yang terpenting adalah komitmen anti korupsi dan memajukan pembangunan ekonomi nasional. Adapun 3 komponen sekutu utama yakni Pakatan Harapan, Barisan Nasional, dan Gabungan Parti Sarawak akan dikonsultasikan terkait dengan susunan Menteri Kabinet. Sedangkan jadwal susunan Kabinet akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Nah, ini nih pemimpin yang harus dicontoh, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadinya. ASEAN Para Games 2022 diguyur bonus nih dari pemerintah. Bonus yang diterima berkisar dari 105 hingga 500 juta rupiah. Bonus diserahkan secara simbolik oleh Presiden Joko Widodo kepada perwakilan atlet di halaman Istana Merdeka, Senin, 28 November 2022. Bonus yang diberikan berkisar 105 hingga 150 juta rupiah untuk peraih medali perunggu. Lalu 210 hingga 300 juta rupiah untuk peraih perak dan 350 hingga 500 juta rupiah untuk peraih emas. Presiden Jokowi mengatakan total bonus yang diberikan kepada atlet ASEAN Para Games senilai 309 miliar rupiah. Atas motivasi, atas kerja keras, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pemerintah memberikan apresiasi bonus sebesar 309 miliar rupiah. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengungkapkan bahwa bonus kepada atlet ASEAN Para Games menunjukkan komitmen kesetaraan yang telah dicanangkan pemerintah. Dalam ASEAN Para Games ke-11 di Surakarta Juli hingga Agustus 2022 lalu, kontingen Indonesia keluar sebagai juara umum. Atlet Indonesia meraih total 425 medali, terdiri dari 175 medali emas, 144 medali perak, dan 106 medali perunggu. Ini ketiga kalinya Indonesia keluar sebagai juara umum setelah tahun 2014 dan 2017. Wah, semoga bonus ini bikin atlet Indonesia makin semangat berlatih dan bertanding ya, sambil terus mencetak prestasi untuk Indonesia.